Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan, karena firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, yang menyembuhkan kami, yang memberikan kami hidup dalam pengharapan. Biarlah kami terus hidup dalam kasih Tuhan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupan kami diwarnai dengan kasih Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, bahkan sakit penyakit. Tapi kami percaya kasih Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, dan memberikan kami pertolongan yang ajaib. Bapa, mari Engkau berfirman buat kami, supaya firman Tuhan yang adalah kebenaran memberikan kami kemerdekaan rohani. Roh Kudus menolong kami supaya setiap bagian firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hidup kami dirubah karena kuasa firman Tuhan yang ajaib. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang saudara. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan boleh main pada siang hari ini. Saya pikir sudah libur nih semua pada pulang kampung ya. Karena tanggal 9 ini katanya sudah jadi cuti bersama, di jalanan sudah ramai. Saya lihat orang-orang yang mudik, dan habis ini saya kumpul keluarga nih, karena keluarga saya ada yang wedding anniversary, jadi kumpul-kumpul katanya karena sudah pada libur ya. Puji Tuhan untuk kesempatan saya bisa sharing pada siang hari ini. Saya akan sharing firman Tuhan dengan judul atau tema, apa yang akan terjadi jika Kristus tidak sungguh bangkit. Kita masih dalam suasana Paskah, jadi seringkali saudara kita bertanya, atau banyak juga jemaat yang bertanya, kira-kira yang namanya Paskah sama Natal mana yang lebih penting ya? Saya suka ditanya begitu ya, karena pengalaman saya biasanya saudara, kalau Natal itu acaranya dari awal Desember sampai dengan Februari. Saya pernah khotbah ibadah Natal itu bulan Februari, rasanya sudah garing ya. Tapi itu faktanya saya pernah alami gitu ya. Namun yang namanya Paskah biasanya cuma pas hari Minggu saja tuh. Kita memperingati Jumat Agung, ya hari Jumat, dan hari Minggu kita memperingati Paskah. Biasanya kalau Paskah dapat telur, kita makan telur, terus bisulan, dan bisulnya habis, selesai juga Paskahnya. Namun mari kita akan melihat ya, makna Paskah, makna kebangkitan Kristus secara khusus. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Apa kira-kira akan terjadi kalau Kristus tidak sungguh bangkit? Saya baca hasil sebuah survei, ternyata 25% orang di Inggris yang mengaku beragama Kristen, yang mengaku anggota gereja ya. Di Inggris itu gereja namanya gereja Anglikan, itu gereja yang disponsori sama kerajaan Inggris. Jadi kalau Raja Inggris atau sekarang Ratu Inggris itu otomatis menjadi pemimpin dari gereja yang namanya gereja Anglikan atau Anglican Church. Ini gereja yang punya sejarah yang cukup panjang. Ini gereja yang memisahkan diri di gereja Roma Katolik, dan mereka menamakan dirinya sebagai gereja Anglikan atau Anglican Church ya. Jadi orang-orang yang mengaku anggota gereja, termasuk yang namanya gereja Anglikan, ternyata 25% saja yang mengaku, 25% yang tidak mengaku, yang tidak percaya bahwa Kristus sungguh bangkit ya. Jadi tidak seluruhnya yang mengatakan Kristus sungguh bangkit. Ya, tidak tahu di Indonesia pernah dibikin survei seperti ini atau tidak. Ya, tetapi saudara, kemungkinan besar ada juga orang Kristen di Indonesia yang meragukan Kristus yang bangkit. Ya, dan apa akibatnya kalau Kristus tidak kita yakini sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit? Ini yang dikatakan oleh hamba Tuhan dari Inggris juga yang namanya Michael Green. Ya, Michael Green mengatakan tanpa iman kepada kebangkitan Kristus tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan. Ya, saya ulangi lagi perkataan Michael Green, tanpa iman pada Kristus yang bangkit tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi dengan kata lain, saudara, kekristenan kita sia-sia kalau kita tidak percaya pada Kristus yang bangkit. Sia-sia doa kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia pembacaan firman Tuhan, sia-sia seluruh hal yang kita lakukan dalam konteks latar belakang iman Kristen.
Saudara-saudara, dan itu terjadi ya ketika gereja Tuhan, ketika orang-orang percaya tidak lagi percaya pada Kristus yang bangkit, gereja punya masalah, gereja mengalami penurunan, gereja mengalami penyusutan, gereja mengalami tantangan yang sebenarnya. Saya membaca saudara hasil sebuah survei, saya baca buku ini saudara, dan David Beer bikin survei di Inggris. Kenapa dia tulis buku 50 Ways to Help Your Church Grow? Jadi sebenarnya gereja ini saudara yang namanya gereja-gereja di Inggris mengalami penurunan, sehingga David Beer tulis buku ini saudara. Ya, dan dia mengatakan sebagian besar gereja di Inggris mengalami penurunan. Dan betul, saya survei saudara, di Inggris sekarang orang menghadiri yang namanya ibadah-ibadah di masjid itu 4 kali lebih banyak daripada orang menghadiri ibadah di gereja Anglikan. Tadi saya singgung sedikit tentang yang namanya gereja Anglikan. Jadi gereja Anglikan ini dalam tanda petik nggak bakal bangkrut, ya nggak bakal tutup. Kenapa? Karena gereja ini disponsori oleh kerajaan Inggris, dan kerajaan Inggris adalah salah satu kerajaan yang paling kaya di dunia. Tetapi faktanya adalah apa? Banyak gereja-gereja di Inggris berubah menjadi masjid, saudara. Ini survei saudara yang diadakan, dan saya menemukan fakta. Ada masjid yang berdiri di Bolton itu dulunya gereja, ya. Di London dulu ini gereja Protestan, tapi sekarang sudah jadi masjid, ya. Di Disbury juga sama, ya. Ini dulu gereja Metodis, ya. Kalau sudah pernah dengar gereja Metodis itu didirikan oleh John Wesley. Ya, John Wesley itu mahasiswa dari Oxford yang dapat pengalaman rohani yang luar biasa dari Tuhan. Dia menyebarkan yang namanya revival, kegerakan yang disebut dengan kegerakan kekudusan sampai ke Amerika. Tetapi gereja Metodis suster yang ada di Inggris itu tutup gara-gara apa? Jemaatnya sudah tidak ada dan dibeli oleh masjid, dan jadi suster masjid Disbury. Demikian juga di Center of Brand. Ini dulunya adalah sebuah gereja tapi tutup karena kenapa? Sudah tidak ada lagi jemaatnya dan akhirnya jadi masjid. Demikian juga di New Peckham. Ini masjid berdiri, kalau sudah lihat bentuknya, bangunannya, ini bangunan gereja sebenarnya, tapi jadi masjid, saudara. Dan diperkirakan tahun 2067 itu akan menjadi the end of British Christianity, akan menjadi era akhirnya kekristenan yang ada di Inggris ini kalau diperhitungkan saudara dengan penyusutan yang begitu ada. Saudara, kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau Kristus sudah sungguh bangkit? Tadi kita menyinggung, saudara, ini menjadi fondasi iman Kristen. Tapi saya menemukan ada 2 hal penting, saudara. Apa yang akan terjadi kalau Kristus sudah sungguh bangkit? Yang pertama, saudara, jika Kristus sudah sungguh bangkit, maka Kristus bukanlah Tuhan yang hidup. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27-28, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Oh my Lord, oh my God, ya Tuhanku dan Allahku." Ceritanya adalah pada waktu murid-murid Tuhan mengatakan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Mereka ngomong sama Thomas, Tom, Yesus bangkit. Tom, Yesus sungguh-sungguh ada tengah-tengah kita. Tom, kemarin Yesus bangkit." Rupanya pada waktu murid-muridnya kumpul, Thomas tidak hadir. Ya, karena Thomas lagi jualan online, ya. Jadi Thomas lagi sibuk ya dengan usaha bisnisnya, jadi nggak kumpul-kumpul dengan murid-murid yang lain. Jadi hanya Thomas yang absen, dan pada waktu itu, saudara, dalam Yohanes 20 ayat 19-20, Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Namun saudara, ketika Thomas dikasih tahu, diinformasikan bahwa Yesus bangkit, kami telah melihat Tuhan, kata murid-murid yang lain kepada Thomas, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, kalau kita belajar metodologi penelitian, maka ada 3 hal yang harus ada. Kalau orang tulis skripsi, ya, kalau orang bikin penelitian, tentunya yang kualitatif atau kuantitatif, kalau bikin riset, harus ada penelitian yang disebut dengan metode rasional, empiris, dan sistematis, ya. Saya dengar kenapa Dr. Terawan ya dipermasalahkan DSA-nya, karena ada dokter-dokter yang mengatakan karena metodenya Dr. Terawan belum melewati proses ini, katanya, ya. Begitu. Saya tidak ahli dalam metode penelitian, namun karena saya mengajar di sekolah teologi, kami pun harus mengikuti metode ini, ya. Harus rasional, jadi secara logika yang bisa diterima. Secara empiris, itu artinya panca indera kita
bisa menemukannya. Ya, makanya tadi Thomas mengatakan melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke dalam paku itu, ya, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya. Ini metode rasional, empiris dan sistematis, gitu. Saudara, ketika Thomas mengatakan demikian, saudara, ternyata Tuhan itu tahu, ya, Tuhan itu mendengar. Ya, saya mau tanya sama saudara, pada waktu Thomas ngomong begitu, ya, kira-kira, ya, Thomas sadar nggak bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mendengar? Saudara, Thomas tidak sadar. Makanya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, ya, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, itu artinya apa, saudara? Jadi pada waktu Thomas ngomong, ya, Thomas rada-rada asbun juga kali ya, asal bunyi asma, omong gua. Jadi pas Thomas ngomong, ya, dia nyablak tuh bahasa Perancis ya, perapatan Ciamis gitu ya. Dia main ngomong aja gitu, kayaknya nantangin Tuhan gitu ya. Saudara pernah dengar nggak orang-orang yang ngomong kayak Thomas begitu? Ya, saya di gereja, saudara nggak mau jadi satpam, nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi nabi, ya, walaupun nama saya Amos Sosial. Jadi begini, di jemaat tuh kadang-kadang jemaat tuh kalau di depan pendeta, cara ngomongnya beda. Ya, ada jemaat yang mengatakan begini sama saya, Pak Amos, suami saya kalau ngomong di rumah sama di gereja beda. Saya tanya maksudnya apa? Ya, kalau di rumah tuh yang sama di gereja beda banget, Pak Amos. Saya tanya kenapa? Kalau di gereja tuh ngomong manis, ya enggak. Saya digandeng, panggil saya tuh berubah ya dengan yang di rumah. Kalau di gereja panggil saya pakai bahasa Inggris, Pak Amos, honey, artinya madu, susu, telur madu jahe, gitu ya. Tapi kalau di rumah ngomongin gini, Pak Amos, ya nggak ada lagi tuh, honey, saya nggak ada. Panggil cuma, gitu ya enggak. Nah, jadi kadang-kadang saya tahu ada jemaat kalau di gereja, apalagi di depan pendeta seperti saya, berubah total, gitu ya enggak. Cuman saya nggak mau jadi satpam, gitu, ya enggak. Pengurus gereja pernah kasih saran sama saya, Pak Amos, kita harus ngejam nih gedung gereja supaya jemaat tuh ya nggak dapat sinyal. Ya, ini sebelum pandemi. Saya tanya kenapa? Pak Amos tahu nggak? Itu lagi puji-pujian, lagi khotbah. Itu jemaat browsing di internet. Ya, bahkan ada pengurus, kalau pengurus kita kan biasa suka di belakang gitu ngeliatin jemaat, jadi glitter usher, ngeliatin Pak Amos pas satu, ada anak muda tuh, dia buka itu Instagramnya, ya enggak, dia posting Instagram, padahal lagi khotbah. Pak Amos, mendingan kita beli alat, ya enggak, malah nih jemaat nawarin, ya, kalau perlu saya beliin Pak Amos, ya, supaya di jam tuh, ya enggak, supaya jemaat tuh kalau lagi ibadah, mereka nggak dapat sinyal sama sekali. Saya bilang saya nggak mau jadi satpam, ya enggak. Gitu ya, saya nggak mau ya. Saya ngajar di sekolah teologi sekarang secara online. Gimana nih lagi Zoom ya, kasih ujian gitu ya. Berapa kampus tuh pakai kamera, pakai cermin gitu ya. Kalau saya mah enggak, saya pakai ayat ya, Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di mana Ananias dan Safira bohongin Petrus, mati mereka gitu ya. Jadi saya cuma tulis kasih ujian di Google itu ya. Terus saya kasih bilang gini, jawab dengan jujur, tidak boleh nyontek, tidak boleh nanya, tidak boleh lihat catatan. Ya, gitu. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya udah kasih tahu mereka. Ya, jadi kalau habis ujian ada mahasiswa langsung mati, itu karena bohongin pendeta Amos ya gitu. Emang kita ngancamnya pakai ayat, saudara ya. Nah, paling enak tuh ya kalau di sekolah Alkitab, sekolah teologi di gereja pakai ayat deh, langsung semua takut gitu ya. Nah, jadi coba lihat waktu Thomas ngomong begitu, saudara, ya, Thomas pikir Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh maha hadir. Nanti kita akan ngomong poin ini. Tuhan tuh maha tahu. Waduh, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir dah. Ya, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, ada orang yang jelek-jelekin kita, ya. Kita orang tua kadang-kadang khawatir sama anak kita, ya. Istri-istri khawatir sama suaminya, gitu. Masa sih ada suami yang bersaksi sama saya, sudah bertobat suaminya. Dulu Pak Amos waktu suami saya, ya enggak. Oh ya, gitulah dulu suami saya begini begitu ya, enggak suka jalan sama teman-temannya, ya suka ke panti pijat gitu ya, enggak. Saya punya mata-mata di kantor suami saya, Pak Amos, gitu. Pakai mata-mata gitu ya, enggak. Ya ampun, nih sebenarnya mereka nih menikah apalagi jadi anggota BIN ya, Badan Intelijen ya Rumah Tangga ya gitu ya. Nah, jadi balik lagi Bapak sekalian, ya, saya menemukan fakta ya. Fakta yang saya temukan dalam Alkitab adalah apa? Yang namanya Thomas ya, sungguh-sungguh kaget ya.
Karena Tuhan Yesus mengatakan persis seperti yang Thomas minta, buktikan. Makanya langsung Thomas mengaku, oh my Lord, oh my God. Kalau Yesus sudah bangkit, Yesus bukan Tuhan yang hidup. Ini saja simple. Ya, saya nggak mau tuh kalau orang berdebat. Bener. Ya, sekarang di YouTube tuh orang berdebat ketuhanan Yesus. Kemarin saya lihat di YouTube ada yang mempermasalahkan waktu Yesus disalib. Eli, Eli lama sabachthani. Kok yang namanya Tuhannya orang Kristen? Ya, manggilnya Tuhan yang lain gitu ya. Wah, diperdebatkan panjang lebar. Ya, saya termasuk saudara. Saya ini begini, Bapak sekalian ya. Dalam iman Kristen ada yang namanya apologetika. Pernah dengar ya istilah ini, apologetika? Ya, itu artinya kita harus membela iman Kristen. Saya bilang iman Kristen nggak usah dibela, nggak usah dibela, gitu ya. Kita nggak perlu bikin yang namanya FPK, Front Pembela Kristen, nggak perlu, gitu. Ngapain? Emangnya kita lebih hebat dari Tuhan Yesus, gitu ya? Nggak perlu dibela iman Kristen, cukup menjawab apa yang kita yakini, nggak usah dibela. Ya, waduh, saya punya mahasiswa tuh orang dari Indonesia Timur, ya pasti penginjilan. Dia cerita sama saya, itu Pak Amos orang tanya tentang Yesus Tuhan, saya jelasin nggak percaya. Hampir saya mau pukul Pak Amos. Saya bilang ini gawat ini orang Papua nih, pukul. Saya tanya kenapa kamu pukul? Daripada dipukul Tuhan lebih baik saya pukul dulu Pak Amos. Gitu katanya. Daripada dipukul Tuhan saya pukul dulu. Saya bilang hebat ya, nggak. Memang ini masih dari Papua ya nggak. Saya biasa perang suku Pak Amos. Orang tua saya itu perang suku. Saya biasa berperang. Aduh, luar biasa ya. Saya ngajar kelas malam, saudara, itu mahasiswa saya dari Papua, dari Timika, dari Biak. Mereka cerita, bikin presentasi tentang perang suku. Saya bilang luar biasa. Ya, orang Papua itu nggak pernah takut ya, nggak kenal yang namanya rasa takut gitu ya. Tapi saya bilang jangan bela Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup. Ya, Dia akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita dengan cara yang ajaib. Ya, saya buka di Google ya, ada pertanyaan who is Jesus. Dan ternyata para selebritis ditanya, ya, what these famous people have to say about Jesus, gitu ya. Wah, ternyata ada Sylvester Stallone yang berkata, "There is inspiration for anyone to go listen." Ya nggak, ngomongnya jelas sih Sylvester. "There is inspiration for anyone to go listen." Ya. Nah itu katanya Sylvester Stallone, ya. Ada lagi Elvis Presley. Woi, Elvis Presley. Dulu saya kuliah, Bapak Ibu sekalian, di Tennessee. Saya dapat scholarship di Tennessee, ya, di sebuah kota kecil, kota Cleveland, Tennessee. Dan orang-orang Tennessee selalu bangga dengan Elvis Presley. Dan saya dengar ceritanya, Elvis Presley itu punya mama, itu pendoa syafaat di gereja Pentakosta. Jadi Elvis Presley itu jemaat Pentakosta, gitu. Ya, jadi Elvis Presley itu sebenarnya bukan hanya anggota gereja biasa, tapi mamanya itu pendoa di gereja Pentakosta, gitu ya. Mamanya Elvis Presley itu bahasa roh, gitu. Ya bahasa roh mamanya Elvis Presley, nggak main-main kekristenannya, gitu ya. Makanya Elvis Presley pasti kasih title sebagai the King of Rock and Roll. Dia berkata, I'm not the King, Jesus Christ is King, I'm just an entertainer, gitu ya, Mbak. Tapi ada orang yang namanya John Lennon, ya, ini jualan sate di Jalan Sabang, ya, John Lennon pernah mengatakan, we are more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Terus saudara, John Lennon pernah mengatakan, dia lebih dikenal dari nama Yesus. Tapi waktu John Lennon ditembak mati, John Lennon tidak bangkit, saudara. Kalau dia lebih terkenal dari Yesus, dia mesti bangkit, ya enggak. Tapi dia lupa bangkit yang namanya John Lennon. Ya, di Amerika Serikat di survei, ternyata 52% orang-orang Amerika ya say Jesus isn't God. Ya, Yesus itu bukan Allah, hanya guru yang agung. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu berdosa, yang survei, saudara. Ya, gitu. Saya berani ngomong begini, saudara, karena saya punya dosen. Nih, saya kuliah, saudara, ya, dulu di Cleveland, Tennessee. Mau cerita dikit. Dosen saya dulu namanya Dr. Steve Land. Ya, saya bersyukur saudara diajar oleh dosen-dosen yang punya ilmu teologi yang luar biasa, tapi mereka cinta Tuhan. Ya,
Stiflen itu punya gelar PhD. Semua dosen saya rata-rata punya gelar PhD. Ya, semua ya karena kita kuliah S2. Ya, dari kampus-kampus terbaik. Dan kalau mereka ngomong, saya ingat tuh di semester pertama Bapak Ibu sekalian, mereka ngomong saya nggak ngerti. Mereka ngomong apa? Bayangkan. Ya, saya tahun 92 kuliah di Amerika, sudah jadi hamba Tuhan. Ya, dan saya rasanya dulu waktu kuliah S1 nggak goblok-goblok banget gitu. Tapi semua dosen saya di semester pertama ngomong, saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Ya, gitu. Saya hanya berkata, oh Tuhan, ya tolong hamba-Mu, kenapa saya tersesat di kelas ini. Kuliah 3 SKS, 3 jam ngomong. Itu dari awal sampai akhir. Dosen Amerika tuh kalau ngomong, mereka tuh asal ngomong aja udah. Karena dianggap mahasiswa ini habis kuliah mereka harus baca. Nah, ada dosen saya namanya Stiflen. Ini Stiflen ini pinter luar biasa. Ya, dia ambil doktornya di Emory University. Dan dia cerita, dosennya, profesor teologi, di kelas diskusi tentang keberadaan Tuhan, the existence of God. Ngomong-ngomong, lama-lama mahasiswa curiga. Jangan-jangan nih, profesor teologi ini ateis. Curiga, karena dia kok ngomong kok rada-rada ke agnostisme, ateisme. Gitu ya. Kalau agnostisme perlu pembuktian dulu Tuhan itu ada, kalau ateisme sama sekali udah nggak percaya Tuhan. Akhirnya mahasiswa di program doktoral, PhD, di Emory University, Atlanta, Georgia. Ada yang angkat tangan, tanya sama dosennya. Kalau di Amerika tuh biasa, saudara. Diskusi dosen, debat tuh biasa. Ya, kalau kita di sini jangan coba-coba debat dosen. Langsung saudara nggak lulus. Ya, 3 semester. Ya, di Amerika tuh biasa dosen tuh didebat ya, dan dosennya pun juga rendah hati kalau ternyata salah, mereka dengan rendah hati dan tidak ada masalah untuk mengakui, ya betul. You're right. Ya nggak, I'm wrong gitu ya. Profesor dosen ya di Emory University ditanya, "Sir, do you believe in God?" Sudah tahu profesor doktor teologi, dia jawab dengan belak-belakan. Dengan jawab begini, "I'm not sure there is God or not." Bayangkan, saya nggak yakin ada Allah apa enggak. Ini profesor teologi. Saya bilang itu bukan profesor teologi, profesor teologi gitu ya enggak ya. Profesor teologi gitu ya enggak. Karena teologi itu kan dari kata theos dan logos. Theos itu Allah, logos ilmu. Kalau dosen teologi nggak percaya ada Allah, ya dia ngajar apa? Ya teologi, gitu ya. Makanya Kristen sedunia berubah. Kalau sudah lihat nih peta, ya. Sekarang daerah-daerah yang maju Kristennya warna biru, itu termasuk Indonesia. Amerika Utara, Kanada, Australia, ya Eropa Barat itu Kristennya going down. Saudara Bapak Ibu sekalian, apa akibatnya jika Kristus tidak sungguh bangkit? Dia bukan Tuhan yang hidup. Tuhan membuktikan kepada orang yang namanya Saulus. Sudah tahu yang namanya Saulus? Coba saudara lihat kalimatnya Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Ya, saudara tahu nggak kenapa Saulus aniaya orang Kristen? Ya, kira-kira nih Ibu Imelda, ya, yang mau tanya Ibu Imelda nih. Kenapa Saulus aniaya orang Kristen nih? Ya, apa sebabnya? Karena orang Kristen ibadat nggak pakai izin seperti di Cilegon, ya. Gitu. Ada aksi damai kemarin 25 April, ya, aksi damai menentang izin gereja di Cilegon. Bener nih. 25 April kemarin. Ya, ada kejadian, cuma nggak ada ekspos aja tuh. Ya, Bu Melda, kira-kira kenapa Bu Melda? Ya, Saulus aniaya orang Kristen. Mengikut Yesus. Ada yang tahu nggak? Oh, apa ya? Dia nggak mau, apa ya? Nggak tahu, Pak. Tahu ya. Nanti Bu Melda di surga hanya Paulus ya. Hanya Paulus. Oke, nah, ini jawabannya. Ya, orang Yahudi itu ya adalah agama yang monoteisme, ya, dan mereka ketat sekali, gitu ya, ketat sekali dalam keyakinan mereka. Nah, murid-murid Yesus yang pertama-tama itu adalah orang-orang Yahudi semua, betul nggak? Dan ketika murid-murid Tuhan mereka kumpul, panggil Yesus Kurios, Tuhan, seperti Thomas tadi, langsung dia berkata, "Oh my Lord." Kata Yunani adalah Kurios. Ya, Theos kata untuk Allah. Itu Saulus marah. Karena dia dari mazhab sekte yang disebut Farisi. Farisi ini sebenarnya kelompok fundamentalis. Kalau Saduki itu kelompok liberal. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan, orang Farisi percaya kebangkitan. Ini kelompok fundamentalis. Ya. Jadi Saul itu
angka pengikut Yesus. Karena Saulus marah. Ada orang-orang Yahudi yang panggil Yesus Tuhan. Tapi kita baca di sini dalam Kisah 9 ayat yang kelima. Yesus yang menjumpai Saulus, yang buktikan dia Tuhan yang hidup, yang bangkit. Langsung Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Waduh. Itu artinya apa, saudara? Kebangkitan Yesus membuktikan dia sungguh Tuhan. Amin. Ya enggak. Nah, saya mau lebih dalam lagi nih. Ya enggak. Ini khusus spesial siang hari ini menjelang libur panjang ya. Nah, kalau saudara belajar, ini kalau di Amerika, kami itu belajar saudara 3 agama besar yang dimana kekristenan itu sulit diberitakan. Nah, ini wilayah yang disebut dengan 1040 window. Ya, ini daerah-daerah yang Muslimnya dia sampai 1,1 miliar, Hindunya 1 miliar, ya Buddhisnya 600 juta. Ini daerah yang disebut dengan jendela 1040. Gitu ya. Nah, saya baca bukunya Louis Bush. Louis Bush menemukan ya di daerah yang tadi itu, yang Muslimnya kuat, Hindunya kuat, Budanya kuat, Buddhisnya kuat. Itu banyak yang percaya Yesus karena dapat penglihatan, penampilan Kristus. Bahkan majalah Bahana 80% melaporkan fotografi baru di wilayah Asia Selatan yang tadi kita lihat, saudara. Itu banyak yang berjumpa langsung dengan Yesus. Mungkin saudara berkata apa di sana? Di Indonesia mana? Itu ya penyanyi Nania Idol. Itu dia percaya Yesus karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Majalah Bahana cerita orang-orang seperti kalau di Solo tuh terkenal, ya. Kalau saudara orang Solo pasti pernah dengar persoalan doa yang didirikan oleh Dr. Tejo. Dr. Tejo itu orang keraton, ya, dari Solo. Namanya RM di depan, Raden Mas. Ya, darahnya darah biru, makanya dia nggak bisa sumbang di PMI karena darah biru. Ya, ada yang namanya Simon Iskandar, orang Aceh. Pak Punawinangun ini saya interview. Ya, saya ketemu Pak Punawinangun, saya undang dalam pelayanan, saya interview. Dia ini orang Banten, sudah haji. Waktu temenin orang Amerika ke Timor, singkat cerita, kepalanya ditumpangin tangan sama Tuhan Yesus. Jadi ada persekutuan doa, dia nggak ikut karena dia Muslim, dia haji. Jadi dia memisahkan diri dong. Tahu-tahu lagi ibadah. Di sana kan ibadah di ruangan lain, kepalanya itu ditumpangin tangan sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, ini kejadiannya. Yang kuat mencengkram. Semula dia kaget, siapa nih? Ya, waktu itu dia usianya 50-an. Saudara pulang dari Timor. Dia ngomong sama keluarganya, dikumpulin keluarganya, dia bilang, sekarang saya Kristen. Itu keluarganya bawa dia ke psikolog, dipikir dia udah gila. Dipikir udah gila. Ya, dan dia bersaksi di mana-mana. Kalau saudara pernah dengar dulu, ya dia bersaksi di mana-mana, dia tulis kesaksian sehingga banyak orang Muslim yang percaya Yesus gara-gara dia. Gitu, dan ada sekelompok kelompok agama di Bandung bikin fatwa. Fatwanya berbunyi darahnya Punawinangun itu darahnya halal untuk dibunuh, saudara. Sehingga dia harus sampai pergi ke luar negeri, ke Amerika. Mungkin sudah tahu yang namanya Pak Syafuddin Ibrahim, tahu ya, Pak Syafuddin Ibrahim. Ya, nah, tiap hari posting-posting di YouTube-nya, saya selalu ngikutin. Dia kalau pulang di Indonesia, saudara, masuk penjara lagi tuh, Pak Syafuddin Ibrahim. Ya, saya pernah ngobrol lama sama Pak Syafuddin Ibrahim, masuk penjara, ya, karena dianggap penistaan agama. Bapak Ibu sekalian, saudara, saya mau tanya gitu, sama saudara nih, saya mau tanya nih ya, percaya nggak Yesus itu Tuhan yang hidup? Ya, saya nggak tahu saudara pernah nggak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya nggak tahu Ibu Kartini, Ibu Julia, Pak Ferry, Ibu Regina, ya Ibu Pinkan. Saya nggak tahu pengalaman masing-masing ya. Di jemaat ada yang punya pengalaman mimpi ketemu Tuhan Yesus. Di jemaat saya ada yang lagi doa dengar suara Tuhan, ada. Ya. Tapi saya secara pribadi nggak pernah punya pengalaman seperti Pak Punawinangun atau orang-orang yang punya pengalaman berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau saya ditanya, ya, sama saudara, percaya nggak Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit? Saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata buat Thomas, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya mau tanya sama saudara, percaya dulu baru lihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya?
Kalau saya, saudara berkata, saya percaya dulu, maka saya akan melihat bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, jika Kristus tidak sungguh bangkit, maka Kristus bukanlah Tuhan yang maha hadir. Karena dalam Yohanes 10 ayat 19, waktu mereka kumpul, mereka takut karena orang Yahudi, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau sudah baca dalam Alkitab penampakan Yesus yang berkali-kali itu, maka ada perbedaan yang sangat signifikan. Sebelum kebangkitan Kristus dalam Injil-Injil, Kristus tidak pernah menembus ruangan seperti dalam Yohanes 10:19. Tidak pernah. Jadi artinya apa, saudara? Jadi artinya kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan yang maha hadir. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia menjadi serupa dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan dirinya. Itu artinya apa? Dia membatasi kealahannya, sifat-sifat kealahannya, termasuk kemahadirannya. Jadi Tuhan Yesus kita baca dalam Injil, nggak pernah terjadi seperti dalam Yohanes 20, yang murid-murid kumpul tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tidak pernah. Tapi setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus muncul, ya, secara tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya apa? Suddenly, ya, tanpa diduga, ya, tanpa diperkirakan oleh murid-murid, Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi saya mau tanya sama saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini beneran nggak, saudara? Dulu saya dengar tuh ayat berkali-kali, karena saya anak pendeta, dari kecil saya sudah dengar tuh ayat. Saya tuh cuma pikir tuh cuma kata kiasan. Enggak ah. Ya, itu cuma penghiburan dari Tuhan Yesus buat kita. Tapi saya mau katakan, saudara, itu benar-benar terjadi dalam hidup orang percaya. Ya, buktinya apa, saudara? Buktinya tadi Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Itu menyertai orang percaya. Saya mau tanya sama saudara. Ya, ini saya mau tanya nih. Ya, saya mau tanya sama siapa nih? Ya, enggak. Bu Luciana, coba Bu Luciana. Bu Luciana. Ya, enggak. Boleh jawab enggak Bu Luciana? Ya. Yang namanya Saulus pernah aniaya orang Kristen enggak? Yang namanya Saulus pernah aniaya Yesus langsung enggak? Dia kan cuma aniaya orang Kristen. Iya enggak. Apa ya? enggak langsung, enggak langsung. Enggak langsung, tapi langsung pernah enggak? Yang namanya Saulus aniaya Yesus langsung. Enggak langsung. Enggak langsung ya. Tapi saya mau tanya nih, kalau begitu salah nggak ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku? Salah apa enggak? Karena semua orang percaya kan terhubung sama Yesus, menurutku. Nah, jadi kita sebagai orang percaya disebut sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Kristus dalam kita, kita dalam Kristus, betul ya? Dan Tuhan Yesus, ya, menyertai kita. Ini bukti, ya enggak? Jadi kita orang yang paling aman sedunia. Haleluya, puji Tuhan, ya. Pak Riki, orang Kristen bisa santet nggak Pak Riki? Mempan disantet nggak? Mempan nggak? Tidak mempan. Kenapa Pak Riki? Ada Yesus dalam hati kita. Amin. Betul. Ya enggak. Waduh, saya pernah punya pengalaman sendiri, cuma waktu saya terbatas nih. Ya, gitu. Saya ngalamin sendiri. Saya juga waktu itu terheran-heran. Tapi saya ingat. Ya, jadi saya pernah ketemu orang yang udah belajar meditasi sampai ke Thailand. Bukan orang Kristen, ya, orang Buddhis. Gitu. Ketemu sama saya ngobrol sampai 2 jam. Padahal nih orang katanya biasanya cuma ngomong 5 menit sama orang. Jadi istrinya, saudara-saudaranya itu yang udah Kristen, saudara yang Kristen ya, saudara yang Kristen, terheran-heran ngobrol sama saya 2 jam. Ketemu sama saya lagi berikutnya 2 jam lagi ngomong. Nah, karena sebelumnya saya udah dikasih tahu dia ngomong orang cuma 3-5 menit, sama saya 2 jam. Ketemu saya lagi ngomong sampai 2 jam lagi. Di akhir pembicaraan saya tanya, kita diskusi umum nih, ya, karena dia seorang Buddhis yang belajar ilmu meditasi, segala macam nih kalau ngomongnya. Saya tanya, Pak,
Boleh tanya, Pak, kenapa Bapak ngobrol sama saya sampai berjam-jam? Saya dengar Bapak kalau ngomong sama orang cuma 2-3 menit, bahkan 5 menit aja paling lama. Terus akhirnya ngomong, saya kalau ketemu sama orang, Pak, saya langsung ngeraba rohnya. Ya, tapi waktu ketemu Pak Amos, saya coba raba-raba. Sayangkan saya diraba-raba, saudara. Ya, tapi roh saya ya, gitu. Nggak ketemu-ketemu, makanya saya penasaran. Saudara, jadi rupanya disengaja ngobrol lama, itu sebenarnya lagi kayak ngetes. Karena orang-orang begini kan orang-orang yang melihatnya dunia roh. Wah, saya pas dengar begitu, saudara. Langsung saya khotbahin dia tanpa collected. Saya ceritain tentang Roh Kudus, saya ceritain tentang kuasa. Saudara tahu nggak? Gara-gara itu, dia minta izin sama saya. Pak, boleh nggak saya baca Alkitab? Boleh dong, boleh. Ya, singkat cerita, saudara. Ya, dia ke Jakarta, itu ikut kebaktian. Masuk katanya di gereja Tiberias, katanya begitu, gara-gara ketemu saya. Ya, dan puji Tuhan katanya, saudara, ketika dia meninggal pun, ya, ibadahnya ibadah Kristen. Ya, gitu. Jadi itu artinya Tuhan menyertai kita. Amin. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara, Sandu Sundarsing yang lempar gereja, bakar Alkitab, ketemu Tuhan Yesus, langsung dia berkata, Yesus itu juru selamat. Ya, di Mesir ada orang yang bakar gereja, ketemu Yesus. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian Dominus Kenjam nggak? Pernah dengar nggak? Dominus Kenjam itu mahasiswa di sekolah teologi. Tahun 99 kampusnya dibakar. Pimpinannya Pak Dr. Royandi Utasoid waktu itu. Dia digorok lehernya. Saudara, tapi dia dengar suara yang Tuhan Yesus katakan sama dia, jangan takut. Aku menyertai engkau. Akulah Tuhan alam. Saudara, Dominus Kenjam itu sempat tewas. Saudara boleh baca kesaksiannya. Saya punya bukunya. Saya interview langsung Dominus Kenjam. Saya undang di gereja. Dan dia cerita, Amos, orang boleh meragukan kesaksian saya. Tapi saya ngalamin sendiri. Yesus Tuhan yang hidup. Ya, dan dia sungguh-sungguh nyata. Ya, Pak Amos terus khotbah tentang Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus juru selamat. Waduh, dia ngomong, saudara, sampai berlinang air mata. Itu membuktikan, saudara, bahwa Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kesimpulannya, saudara, dua akibat yang sangat fundamental kalau Kristus dia sungguh bangkit. Yang pertama, dia bukan Tuhan yang hidup. Ya, puji Tuhan, dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami syukur pada siang hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang harusnya selalu bersyukur. Percaya bahwa Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun tantangan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, biarlah kami selalu mengangkat tangan kami. Supaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang Immanuel memegang tangan kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan juru selamat kami, Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak sekalian.